Hai semuanya, nama saya Iklima. Selamat datang di channel saya, Sukses Story. Kisah inspiratif dari orang-orang sukses. Kali ini, saya akan membahas kisah inspiratif dari pengusaha sukses Indonesia, yaitu Bob Sadino. Beliau dikenal sebagai pengusaha sukses dengan ilmu gobloknya. Bob Sadino sebenarnya bukan nama asli, tetapi beliau memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino yang lahir pada tanggal 9 Maret 1933 di Tanjung Karang, Lampung. Nama Bob diambil dari sebuah akronim, yaitu bukan orang biasa. Dari situlah melekatlah nama Bob sampai sekarang ini. Ia lahir dari keluarga serba kecukupan sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara. Orang tuanya meninggal pada saat ia masih berusia 19 tahun. Ia dipercaya oleh keluarganya untuk memiliki semua harta dari kedua orang tuanya. Alasannya karena ia merupakan anak bungsu dan saudara-saudaranya sudah dinilai memiliki kehidupan yang mapan. Dengan warisan dari orang tuanya, Bob Sadino memanfaatkan setengah dari harta warisannya untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Jakarta Light di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan mereka pun menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Dari Belanda ke Indonesia, ia membawa 2 mobil Mercedes buatan tahun 1960-an. Ia menjual 1 unit mobil miliknya untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah tinggal di Indonesia, Bob Sadino bekerja sebagai karyawan di PT Unilever Indonesia. Suatu hari, ia memiliki keinginan untuk bekerja secara mandiri, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Lalu, ia memanfaatkan 1 mobil yang ia miliki dan mulai menyewakan mobil Mercedes-nya, ia sendiri yang menjadi supirnya. Namun, usahanya tidak berjalan dengan lancar. Usaha menyewakan mobil dapat dikatakan gagal karena Bob mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya mengalami kerusakan parah. Bob Sadino tidak bisa memperbaiki mobilnya karena biaya perbaikan yang sangat mahal. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah harian yang saat itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Hingga suatu hari, ada seorang sahabat Bob yang memberikan saran untuk berternak dan berbisnis telur ayam negeri karena pada saat itu telur ayam negeri masih jarang ada di pasaran. Melihat peluang yang ada, kemudian ia pun menangkap peluang tersebut. Hingga akhirnya ia menggeluti bisnisnya bersama istrinya. Ia mulai menjual telur ayam negeri yang ia tawarkan dari pintu ke pintu kepada orang-orang yang tinggal di daerah ia tinggal. Pada saat itu, keberadaan ayam negeri beserta telurnya masih belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya hanya dibeli oleh orang-orang asing yang tinggal di daerah Kemang serta beberapa orang Indonesia yang pernah tinggal di luar negeri. Bob Sadino bersama istrinya menjual hanya beberapa kilogram telur per harinya. Karena memiliki pengalaman hidup di Eropa dan juga fasih dalam berbahasa Inggris, membuat Bob tidak kesulitan saat berinteraksi dengan orang asing yang tinggal di daerah Kemang. Dengan berkembangnya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal masyarakat luas hingga bisnisnya semakin berkembang. Kemudian, ia melanjutkan usahanya dengan menjual daging ayam. Suatu ketika,
Bob Sadino berpikir, jika seekor ayam bisa mencari makanannya sendiri untuk menyambung hidup, apalagi seorang manusia, tentu tidak boleh kalah dengan ayam yang tidak memiliki akal. Dari pemikiran inilah, ia menjadi pengusaha hebat dan selalu berjuang untuk tidak menyerah, sehingga membimbingnya menjadi seorang pengusaha yang sukses di Indonesia. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Kemkik. Kemkik adalah sebuah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Bob Sadino melihat bahwa permintaan daging akan semakin meningkat. Pada tahun 1975, ia menciptakan perusahaan yang bernama Kemfood, yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Kemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia. Camp Farm merupakan sebuah ladang sayur yang didirikan oleh Bob Sadino dengan sistem hidroponik. Berdasarkan catatan awal 1985 menunjukkan bahwa rata-rata per bulan perusahaan Bob Sadino menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Bob Sadino tidak pernah emosi ketika ada orang yang mengatakan dirinya goblok. Menurutnya, goblok itu adalah anugerah yang menjadikan dirinya seperti sekarang ini. Ia berkata, kita tidak akan bisa menjadi pintar kalau tidak pernah menjadi orang goblok. Tapi kenyataannya orang pintar merasa sangat pintar dan tidak mau menjadi goblok karena gelar akademisnya. Bob Sadino menuturkan, banyak orang mau menjadi kaya dengan memulai membuka usaha, tetapi terlalu banyak perhitungan dan takut rugi. Beliau memang mempunyai pemikiran yang terbalik dari logika umumnya. Menurutnya, menjadi kaya dan untung dengan menjadi miskin dan rugi. Semua orang tidak akan menjadi kaya seterusnya, dan sebaliknya, semua orang tidak akan menjadi miskin selamanya. Justru, ia mencari rugi dalam usahanya. Menurutnya, justru ketika ia mencari rugi, ia malah tidak menemukannya, malah untung yang menghampiri. Bahkan, Bob Sadino mengizinkan anak buahnya membuat kesalahan dalam bekerja. Tidak tanggung-tanggung, kesalahan salah seorang anak buahnya membuat Bob Sadino mengalami kerugian 4 juta dolar. Bukannya dipecat, karyawan itu masih bekerja sampai sekarang. Ia berkata, dari kesalahan, kemiskinan, dan kegoblokan, kita akan belajar sesuatu yang membuat kita benar melangkah, memutuskan, kaya sejahtera, dan pintar tanpa menjadi orang pintar. Kesalahan umum yang bisa terjadi pada pengusaha baru adalah terlalu banyak perhitungan. Kalau orang pintar, apalagi yang titelnya banyak, selalu buat perhitungan dan rencana. Bahkan belum mulai usaha sudah membuat rencana kegagalan. Plan A, plan B, dan plan C. Langkah itu menurut Bob justru buang-buang waktu. Makanya nggak pernah jalan. Dan kalaupun jalan, juga biasa saja. Bahkan bisa saja rugi. Kalau orang goblok tidak pernah mikir dan langsung jalan. Tapi kenyataannya, justru orang gobloklah yang memperkerjakan orang pintar. Menurutnya, menjadi pengusaha itu adalah buah dari kemauan dan tekad. Ketika usaha sudah berjalan, harus berani ambil peluang. Jangan cengeng, apalagi takut salah atau rugi. Dan yang terakhir adalah santun dan ikhlas bersyukur. Ini dianggapnya adalah roh pengusaha. Kata Bob,
Kalau orang pintar, itu biasanya tidak santun, bahkan enggan bersyukur. Mereka merasa hebat dari gelar akademisnya, yang menurut saya itu adalah semu. Bob Sadino juga memberi tips untuk tidak pergi ke bank. Bagi para pengusaha pemula, menurutnya, modal usaha yang berdasarkan hutang hanya akan memberi masalah ketimbang kemajuan. Justru proses berjalannya usaha itu yang harus dirasakan oleh seorang pengusaha. Itulah sedikit gambaran kisah inspiratif dari pengusaha Bob Sadino. Pelajaran apa yang dapat kalian petik dari kisah tersebut? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Terima kasih dan semangat sukses.